Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dini Nurul Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar akuntansi yang berjudul Persamaan Akuntansi dan Laporan Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya, Winda Noviana, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Nihayatus Saadah sebagai pemateri. Yang ketiga, Muhammad Wafa Maulana sebagai pemateri. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Niha. Kepada Niha dipersilahkan. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya, pembahasan kedua akan disampaikan oleh rekan kami Wafa. Kepada Wafa dipersilahkan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Aset atau aktiva. Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lampau. Yang pertama, aset lancar. Suatu aset diklasifikasi sebagai aset lancar jika aset tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan atau kurang dari 12 bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. 2. Aset tetap. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah aktiva non-moneter dan tidak memiliki wujud fisik yang dimiliki untuk digunakan dalam produk atau pemasukan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif lainnya. 4. Investasi jangka panjang. Pos ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan, seperti investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya. Aset lancar lain-lain. Pos ini mencakup aktiva lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam nomor 1 sampai dengan nomor 4, termasuk pembayaran di muka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 12 bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas kewajiban. Liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Adapun yang pertama, liabilitas jangka pendek. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang diperkirakan penyelesaiannya tidak akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Yang termasuk ke dalam golongan modal ini antara lain: 1. Pendapatan.
Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Beban. 2. Beban. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. 3. Brief. Brief adalah pengambilan aset atau kas perusahaan yang oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Lanjut, pembahasan ketiga akan disampaikan oleh rekan kami, Niha. Kepada Niha dipersilahkan. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi yang hampir sama dengan neraca. Perbedaannya adalah jika dalam neraca akan dilaporkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyajikan posisi keuangan perusahaan sekaligus dengan transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi keuangan selama periode tertentu. Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi utama untuk menyajikan transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dan materi selanjutnya yang keempat akan disampaikan oleh Wafa. Kepada Wafa dipersilahkan. D. Pengaruh transaksi keuangan persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen keuangan perusahaan, yaitu harta, utang, dan modal sebagai berikut. 1. Perubahan aset akan diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama, atau harta dengan harta. Yang kedua, perubahan aset akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau hutang, atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, perubahan aset akan diikuti dengan perubahan ekuitas modal dalam jumlah yang sama. Yang keempat, perubahan aset akan diikuti dengan perubahan kewajiban utang dan ekuitas modal dengan jumlah yang sama. Dan yang terakhir, yang kelima, akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Ada beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan arus kas, yang ketiga ada laporan perubahan modal atau ekuitas, yang keempat ada laporan neraca, yang kelima informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama untuk menilai kondisi usaha, yang kedua sebagai bahan evaluasi kerja perencanaan dan pengambilan keputusan, yang ketiga bentuk pertanggungjawaban perusahaan, yang keempat untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.